dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan dengar lagi dilanjutkan, yauma idzin, dan di hari ini Allah Ta'ala memenuhi balasan mereka yang hak, yang sebenarnya, yang sebetulnya. Ayyu jazihim jazaahu al-wajib alaihim, yakni Allah Ta'ala memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang sifatnya itu wajib untuk mereka. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka sudah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha hak, yang menjelaskan. Haitsu haqqaqa lahum jazaahu alladzi kanu yashukkuna fihi, yakni Allah Ta'ala benar-benar merealisasikan terhadap mereka sebuah hari pembalasan yang mereka ragu-ragu di dalamnya. Wa minhum Abdullah bin Ubay, termasuk daripada orang-orang yang menuduh zina adalah Abdullah bin Ubay. Lan iki yang kula penting garis bawahi, yaitu wal muhsanatuna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-muhsanat, ya sekaligus langsung pembahasan ke ayat yang nomor 23 lagi karena nyantolnya di sini. Lawal muhsanat huna azwajun nabi, yang dikehendaki dengan lafadz al-muhsanat di ayat ini itu terkhusus terhadap para istrinya Kanjeng Nabi. Makanya kembali lagi tentang kaidah yang sering kita bahas, al-ibratu itu bi umumil lafzi au bi khususis sabab. Di dalam penafsiran ayat ini, apakah melihat keumuman bahasa ayatnya ataukah melihat ayat ini khusus turun untuk garwane Kanjeng Nabi? Ternyata dalam hal ini para ulama pun juga khilaf. Kalau kita lihat dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan menurut para ulama usuliyin, para ulama ahli usul, ayat ini tetap umum, al-muhsanat siapapun itu. Pokoknya perempuan-perempuan yang mereka itu lalai dari tindakan-tindakan buruk, tak terbesit di dalam hatinya sedikit untuk melakukan hal-hal yang buruk tercela, yang mereka beriman, maka kalau mereka melakukan hal tersebut, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Itu menurutnya para usuliyin, nggak terkhusus kepada garwane Kanjeng Nabi. Tapi menurut jumhurul ulama mengatakan bahwa ini terkhusus kepada Kanjeng Nabi, bahwa balasan yang sangat agung bagi orang-orang yang menuduh zina terhadap para istrinya Kanjeng Nabi. Malah sampai diingatkan kalian al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ngeri diingatkan akan man adnaba dzamban summa taba qubila taubatu illa man khada fi amri Aisyah. Dilanjutkan tengeriki lam yuzkar fi qadfihinna taubatun. Di dalam ayat ini bagi orang-orang yang menuduh zina terhadap para istrinya, bahkan tengeriki ada yang masih khilafnya itu banyak. Satu pendapatnya mengatakan al-muhsanat itu umum. Pokoknya setiap perempuan yang terjaga kesuciannya, yang lalai daripada tindakan-tindakan buruk, tak terbesit pun dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan hal yang buruk tercela dan beriman terhadap Allah. Ada yang mengatakan ini khusus terhadap bahkan hanya Sayyidah Aisyah. Hanya Sayyidah Aisyah. Ada yang mengatakan bukan hanya Sayyidah Aisyah, tapi semua garwane Kanjeng Nabi. Karena orang yang menuduh zina terhadap salah satu dari garwane Kanjeng Nabi itu sama halnya mencederai kesuciannya para garwane Kanjeng Nabi. Lah, bahkan yang lebih ngeri lagi, lam yudkar fi qadfihinna taubatun. Tidak disebutkan di dalam orang-orang yang menuduh zina terhadap garwane Kanjeng Nabi, para istrinya Kanjeng Nabi yang mulia-mulia, sifat taubat. Gitu. Dan sampean ben lebih paham, dilanjutkan. Wa man dzukira fi qadfihinna awwalas surah fi awwalis surah at-taubatu ghairuhunna. Sedangkan untuk selainnya garwane Kanjeng Nabi,
di awal surat kemarin itu disebutkan tentang adanya taubat. Sampean buka lagi teng awal ayat. Awal ayatnya niku teng qauluhu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng ayat 6. Walladzina bukan. Ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki walladzina yarmunal muhsanati summa lam yatubu bi arba'ati syuhada fajriduhum samanina. Nanti to ilal ladina tabu ini loh. Se. Gila. Ilal ladina tabu nggih bener. Semalam ya'tu bi arba'ati syuhada fajridum samanina jalata wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun illal ladina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu. Kalau untuk para perempuan-perempuan yang dituduh zina yang selainnya garwane Kanjeng Nabi, di situ disebutkan dalam ayat 4 dan juga ayat 5 orang-orang yang menuduh zina terhadap perempuan-perempuan yang terjaga. Kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka hendaklah mereka itu dijilid atau dicambuk 80 kali cambukan. Jangan kamu menerima persaksian dari mereka itu merupakan orang-orang yang fasik illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kalau orang-orang biasa, perempuan-perempuan biasa itu saja sudah haram untuk dituduh zina. Akan tetapi masih ada celah untuk mereka itu diberi kesempatan dan diterima taubatnya. Tapi terkhusus di dalam menuduh zina terhadap para istrinya Kanjeng Nabi tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan taubat untuk mereka. Melakna wau sampun kula maosaken bahwa wonten dawuh man adnaba dzamban, ini dawuhnya Imam Ibnu Abbas, beliau dawuh man adnaba dzamban summa taba qubila taubatuhu illa man khada fi amri Aisyah. Barang siapa yang melakukan tindakan dosa kemudian dia bertaubat, niscaya taubatnya diterima kecuali kala dia itu mengikut-ikut di dalam menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah. Di sini sudah tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Ngoten lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lakno niki. Jadi di dalam ayat ini innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil wal akhirati walahum adzabun adzim. Sama sekali tidak ada kesempatan bagi mereka diterimanya taubat mereka. Kita kembali lagi nang ayat 23. Saking kalau kepengin nyantol nang ngriki niki lho. Pun niki ngeri nih. Ini nuduh zina terhadap para istri-istri baginda Nabi yang suci-suci. Mulane nang ngriki dawuhnya Imam Syekh As-Sawi, beliau dawuh wa hadza mim babit tahwil wa ta'dhim li amril ifki. Ini merupakan bab tahwil wa ta'dhim, mengagungkan perkara dan juga balasan yang ada pada masalah al-ifki, tuduhan menuduh zina terhadap wa illa fa waqa ghairi min sa'iril ma'asi allati tumhabit taubah wa ma ba'da nuzulil ayat faqad sara qadfu Aisyah radhiyallahu anha bi Safwan kufron. Nah niki luwih ngeri nih maneh. Saya beliau dawuh bahwa setelah turunnya ayat ini, siapa saja yang menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah itu maka ini termasuk daripada tindakan yang sifatnya bukan hanya dosa tapi langsung kufur. Bahasane ngoten. Li musaddamatil Qur'anil azim fa'tiqadu bara'atiha syartun fi sihhatil iman. Karena ini sudah jelas disebutkan di dalam ayat Al-Qur'annya. Sehingga kalau tetap menuduhkan hal tersebut kepada Sayyidah Aisyah, dia bertentangan dengan Al-Quran dan bahkan dia itu ketika akan meyakini kesuciannya Sayyidah Aisyah itu merupakan sebuah syarat di dalam iman. Kita kembali lagi tentang ayat yang nomor 23. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilati.
perempuan-perempuan yang terjaga dan juga lalai. Dingendikaken kalian Syekh As-Sawi, Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Sayyidah Aisyah itu menyebutkan keistimewaannya beliau, keunggulannya beliau daripada istri-istrinya beliau yang lain. Kurang lebih tengeriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki beliau dawuh, Sayyidah Aisyah dawuh, Rawa Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, Sayyidah Aisyah dawuh, Fuddil tu. Ya. Fuddil tu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyri khisalin. Saya ini memiliki keunggulan daripada istri-istrinya Kanjeng Nabi yang lain dengan 10. Jadi Sayyidah Aisyah menyebutkan keistimewaan dan kelebihannya sendiri di atas Kanjeng Nabi yang lain. Totalnya ada 10 beliau menyebutkan. Yang pertama, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikron duna ghairi. Kanjeng Nabi dalam keadaan aku masih gadis, bukan selain-selainku. Pertama. Wa abawaya muhajirani. Sedangkan kedua orang tuaku, Sayyidina Abu Bakar dan juga istrinya, merupakan orang-orang yang ikut hijrah bersamaan dengan Kanjeng Nabi. Yang nomor 3, wajah Jibril alaihi salam bisurati fi hariratin wa amarahu ayyatazawwaja bi. Nomor 2, yang nomor 3, yaitu malaikat Jibril mendatangi terhadap Kanjeng Nabi dengan membawa surah atau sebuah katakan bentuk dan juga gambar Sayyidah Aisyah di dalam sebuah sutra, dan kemudian malaikat Jibril memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi untuk menikahiku. Ini dalam hadis Bukhari didauhaken bahwa malaikat Jibril turun kepada Kanjeng Nabi, kemudian seolah-olah membawa jenenge kain sutra, yang kemudian tatkala kain sutra itu dibuka, di dalamnya ada gambarnya Sayyidah Aisyah, kemudian memerintahkan untuk Kanjeng Nabi itu menikahi beliau. Ini yang nomor 3. Yang nomor 3, yang nomor 4, wa kuntu aghtasilu ma'ahu fi ina'in wahid. Aku itu mandi bersama dengan Kanjeng Nabi di dalam satu wadah yang sama. Ya. Ini hanya dimiliki oleh Sayyidah Aisyah. Nomor 5, waja'a wa Jibrilu alaihi salam yanzilu alaihi bil wahyi wa anna ma'ahu fi lihafin wahid. Yang nomor 5, malaikat Jibril turun terhadap Kanjeng Nabi membawa wahyu dalam keadaan aku masih satu selimut dengan baginda Nabi. Yang nomor 6, wa tazawwajani fi Syawal wa banabi fi dzalika syahri. Kanjeng Nabi menikahiku di bulan Syawal dan langsung melakukan walimah, secara bahasa ngoten, menikahi dan melakukan walimahnya di bulan Syawal itu langsung. Nomor 7, wa sahari wa nahari. Kanjeng Nabi itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berada di dalam pelukannya Sayyidah Aisyah. Sopo duwe keistimewaan kayak ini. Nomor 8, wa anzalallahu ta'ala udri minas sama, menurunkan udurku langsung dari langit. Artinya Allah Ta'ala lah yang langsung menjelaskan kebebasannya Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan kejinya orang-orang munafik. Nomor, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nomor 9, wa dufina fi baiti, dan Kanjeng Nabi itu dimakamkan di rumahku. Yuk nomor 9 ini kurang sing ndi. Tak hitung namanya ya, tak hitung namanya. Tadi yang pertama, Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dalam keadaan perawan, gadis. Wa abuya wa abawaya muhajirani, kedua orang tuanya Sayyidah Aisyah itu orang-orang yang tergolong muhajirin.
Nomor 3, malaikat Jibril mendatangkan surahku, gambarku di dalam sebuah sutra dan memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi untuk menikahiku. Ini 2 dan 3 ini berarti. 2 dan 3 itu kesalahannya di situ. Maksudnya hitungannya 2 dan 3 ya, mendatangkan gambarku di sutra 2. Nomor 3, wa amarahu ayyatazawwaja bi, memerintahkan malaikat Jibril terhadap Kanjeng Nabi untuk menikahiku. Dengariku berarti. Atau bisa tang wa tazawwajani fi Syawal wa banabi fi dzalik. Ya, jadi menikahiku di bulan Syawal dan sekaligus langsung lan walimahnya di bulan Syawal juga. Tadi gue 10 gitu. Ini keistimewaannya Sayyidah Aisyah yang tidak dimiliki oleh garwa-garwane Kanjeng Nabi yang lain. Ini langsung Sayyidah Aisyah sendiri yang keistimewaan siapa? Keistimewaan ini siapa yang juga mendapatkan selainnya Sayyidah Aisyah daripada para istrinya Kanjeng Nabi? Mboten wonten. Kon nggih. Mulane teng mriki dikatakan al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Perempuan-perempuan yang terjaga, yang lalai, yang tidak terbesit di dalam hatinya keinginan sesedikit pun untuk melakukan tindakan buruk, tindakan keji. Al-mu'minat yang beriman terhadap Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dingendikaken kula iki lek bahas Sayyidah Aisyah engko ae ya, besok kita sempurnakan di yang al-khabisatul khabisat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Al-ghafilat, tengeri kenapa kok disifati dengan al-ghafilat, yang lalai, yang lupa. Jam'u ghafilatin wa yallati la tadri bi misli hadhil masail. Ghafilat itu maknanya menurut Syekh Mutawalla Asy'arawi orang-orang yang kurang begitu paham tentang permasalahan-permasalahan ini. Walaysa fi baliya syai'un min hadhil amaliyat. Dalam hatinya bahkan tidak terbesit pun ya hal-hal yang seperti itu gak terbayangkan. Karena yang pada waktu itu Sayyidah Aisyah itu memang kondisinya masih sangat belia juga. Mulane teng mriki dingendikaken dalam hadis yang kemarin juga sudah saya sebutkan. Bahwa Kanjeng Nabi itu bertanya kepada Barirah, khadamnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu punya khadam yang bernama Barirah. Kanjeng Nabi tanglet Barirah. Mata kulina fi Aisyah ya Barirah. Barirah, apa pendapat kamu tentang Sayyidah Aisyah? Sosoknya itu bagaimana? Faqalat ta'jinu al-ajin summa tanamu bijanibi fa ta'ti ad-dawaj. Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah niku cara bahasa kasaran ngomong. Sayyidah Aisyah niku lare alit lho Kanjeng Nabi. Anak ta'jinu al-ajin yang ikut mengadoni roti, kemudian summatana bijanibi. Kemudian beliau tertidur di sampingnya. Fata'ti ad-dawajin. Kemudian tahu-tahu dia rotinya sudah matang. Fatakuluhu wa yala tadri. Nek marung mes melok mangan ndak ngerti iki wong sing dimelok diadoni apa piye gak ngerti. Semoga ono adon-adon roti yes beliau melok, marono capek yes beliau istirahat, roro rotine wis mateng ya langsung melok mangan. Ini untuk menunjukkan bahwa memang Sayyidah Aisyah adalah sosok yang masih sangat belia sekali. Ngoten lho. Wa hadza kinayatan anil ghaflah li annaha mazalat saghiratan lam tandaj najdal murahaqah wa ma najdil murahaqah najjal yakin wal iman. Ini lho dawuhnya saya Mutawalla Asy'arawi, beliau dawuh ngeten. Ini bukti bahwa Sayyidah Aisyah itu sangat belia sekali. Bahwa nyen saya bahasa kasarane ngomong, beliau tidak memiliki najjul murahaqah, kematangan berpikir. Bahwa kematangan berpikir, tapi di sisi beliau wa ma'anujil murahaqah nujul yakini wal iman, tapi di sisi kematangan iman dan keyakinannya beliau. Sayyidah Aisyah itu sosok yang bahasanya itu benar-benar
keimanan dan juga keyakinannya sempurna, tapi dalam urusan kematangan kehidupan itu beliau sama sekali nggak punya karena masih sangat kecil. Jadi ada cilik Pak. Es ngono kuwi. Pon, itu maknanya al-ghafilat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pon, kita lanjutkan lagi. Al-ghafilat al-mu'minat, yang beriman terhadap Allah, lu'inu fid dunya wal akhirah. Daunya Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang-orang yang melakukan penuduhan zina terhadap para istrinya Kanjeng Nabi, mereka itu akan mendapatkan 3 ancaman ya. Di dalam ayat 23, 24, 25 ini ada 3 ancaman. Catat. 3 ancaman bagi orang-orang yang menuduh zina terhadap garwane Kanjeng Nabi. Bahasanya karena memang betapa mulianya, betapa sucinya para garwane Kanjeng Nabi. Tengah iki dingendikaken apa saja? Apa saja? Yang pertama, tengah iki dingendikaken Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ancaman yang pertama adalah yaitu lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka akan benar-benar dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Makna tengah iki dingendikaken annallaha ta'ala dzakara fi man yarmi al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat salah satu asya. Ancamannya adalah 3. Yang pertama, dilaknat, tulis di atasnya qauluhu lu'inu fid dunya wal akhirah, itu 1. Mereka akan mendapatkan dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Maknanya dilaknat di dunia dan juga di akhirat itu bagaimana? Wa man kana mal'unan fid dunya fa huwa mal'unun fil akhirah. Barang siapa yang dia itu dilaknat di dunia, maka di akhirat pun dia juga dilaknat. Dilaknat di akhirat itu bagaimana? Wal mal'un fil akhirat la yakunu min ahlil jannah wa huwa binaun alal muhabatah. Tadi orang yang dilaknat di akhirat itu tanda bahwa dia itu tidak akan bisa masuk ke surga. Itu yang nomor pertama. Yang nomor 2, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yaitu walahum adzabun azim. Ya. Walahum adzabun azim. Dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Mana dengar lagi wasaniha qauluhu yauma tasyhadu alaihim alsin walahum adzabun adzim. Ini masih satu kesatuan. Enggak, ini walahum adzabun adzim ini masih satu kesatuan. Yang nomor 2 itu ini yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ini justru siksa 2. Siksaan yang nomor 2 adalah hari di mana atas mereka semua, lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, dengan apa yang telah mereka lakukan. Dengar iki dingendikaken qauluhu wasaniha qauluhu yaumatum wa aydihim wa arjulum bima kanu ya'malun wa nadhiruhu qauluhu wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Bahwa siksaan yang sangat pedih adalah tatkala yang menjadi saksi. Ini saksinya jenengan bisa melihat di dalam bahasa Arab itu syahida itu melihat terhadap ta'alluqnya. Kalau syahida yashhadu ala niku biasanya yai plosan niku lek maknani alaihim, lek ala iku wonten maknane melarat ing ngatasé. Lah, kalau li yashhadu li itu manfaat maring. Itu dalam ta'alluq. Pentingnya huruf jar itu memiliki arti dalam ta'alluq, sama dengan rohiba itu loh.
Kalau rohiba kan maknanya kan demen. Demen itu kalau fi. Semisal rohiba fi siapa gitu ya. Itu maknanya cinta. Tapi kalau rohiba an titik-titik itu maknanya menjadi benci. Sama. Tashhadu kalau alaihim itu bersaksi yang sifatnya memberikan kesaksian yang memberatkan kepada mereka. Lah ini dan yang menjadi saksi itu Masya Allah bukan orang lain, akan tetapi justru lisannya sendiri, tangannya sendiri, kaki-kaki mereka sendiri yang menyaksikan, memberikan kesaksian atas mereka. Ya ngeri Pak. Kalau orang lain mungkin masih dicurigai untuk berbohong. Tapi tatkala yang menjadi saksi atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan adalah tatkala tangan-tangannya para manusia itu sendirilah yang memberikan kesaksian. Karena sampai-sampai dikatakan di dalam ayat lain wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka itu mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian semua itu memberikan kesaksian-kesaksian yang memberatkan atasku, katanya. Pun nggih, tengah iki akan ngata. Jadi Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada lisan, tangan, kaki untuk mereka itu berbicara atas nama mereka sendiri. Pun, dengar iki ngoten. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, min fi'lin min qaulin wa fi'lin yaumal qiyamah yauma idzi yuwaffihimullah. Salis 2 tulis di atasnya niku nomor 3. Ini kalau membahas masalah jadi bahasannya masih bersaksi itu bagaimana sih? Terus ada yang mengatakan tafsirannya yang bersaksi, lisan, tangan dan juga kaki ini bersaksi. Ini ada yang mengatakan bahwa memang tangan, lisan dan mereka tiba-tiba bisa ngomong seolah-olah mereka itu adalah sosok tersendiri yang kemudian mereka memberikan persaksian yang memberatkan terhadap si pemiliknya. Bon, niku menurut satu kaul seperti itu. Kita lanjutkan siksaan yang wa fihimullahu dinahumul haqq. Wala syubhata anna nafsa dinihim laisa huwal murad di anna dinahum huwa amal. Lagi dikatakan. Dan yang nomor 3, siksaan bagi hari yaumaidin, di hari ini yuwafihimullah, Allah Ta'ala memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang hak, dengan balasan yang benar. Ai ijazihim jazaahum alwajib alaihim wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin haitsu haqqaqa lahum jazaahul ladzi kanu yasyukuna fihi. Yani Allah Ta'ala benar-benar merealisasikan sebuah hari pembalasan yang selama ini mereka ragu-ragukan. Loh, yo kaget Pak. Sudah dari dulu diingatkan bahwa besok di hari kiamat itu akan ada hari kebangkitan yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadi hari pembalasan. Yang kemudian mereka ragukan, moso enek, moso iso hari yang di situ menjadi hari pembalasan. Sehingga tatkala hari itu benar-benar terjadi, maka mereka akan menjadi kaget sekaget-kagetnya. Ya sering toh, pun kula aturaken makalahnya Buya Hamka yang diintisarikan dari pundi ya Allah ya Rabbi ya Karim, syairan yang kula pertama kali ini mendengar dari daunnya Ralilur. Innat tobi ya brek syairan rek kok lali rek. Wah kilahuma latub asul amwatu qultu ilaihima kan mono. Pun
Jadi mengagetkannya itu dari segi itunya. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah Taala adalah zat yang benar yang menjelaskan. Kaget. Mereka dikandani masih meragu-ragukan, kok ternyata benar-benar terjadi. Cara menungso padha melo iya rek kejadian tenanan. Ngriki ding dikaaken ngoten. Terus ya bisatil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ayat 26 ilahuna wallahu a'lam bissawab.